A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita masuki tadabbur. Tadabbur itu adalah mengambil hikmah. Jadi tidak membahas seperti tafsir. Tafsir itu melihat dari segi perspektif dari pandangan para ulama. Kalau tadabbur itu membaca ayat, kemudian mengambil kesimpulan kira-kira apa yang harus kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan. Itulah pengertian tadabbur. Ayat yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Allah perintahkan bagi seorang hamba itu harus saling bersatu. Jangan kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka bercerai-berai. Mereka satu dengan yang lainnya bermusuhan. Maka Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, di ayat ke-103-nya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang apa maksud tali agama Allah. Ada yang mengatakan Al-Qur'an. Karena umat-umat terdahulu menjadi kuat dan menjadi bersatu karena mereka dekat dengan Al-Qur'an. Maka sebaliknya, ibu-ibu sekalian, banyak zaman sekarang orang sudah belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Seharusnya ketika kita sudah belajar itu bukan menjadi kita bercerai-berai, bukan kita mencari kesalahan orang. Oh kamu bid'ah, oh, kamu salah. Tidak. Tapi seharusnya dengan kita sudah belajar bagaimana kita merangkul mereka supaya mereka itu betul-betul dekat juga dengan Al-Quran. Inilah maunya Al-Quran, bagaimana umat-umat Nabi terdahulu, bagaimana para sahabat dahulu, ketika mereka dekat dengan Al-Quran, mereka mendengarkan nasihat dari baginda Rasulullah, mereka itu menjadi umat yang bersatu. Maka salah satu bagaimana caranya, di ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di ayat 104, ayat yang sebelumnya, saya ulang sedikit. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan. Jadi bagaimana kitanya agar bersatu, tidak bercerai-berai. Ada kelompok lain yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Kalau seandainya kita menganggap orang yang memberikan nasihat kepada kita itu adalah seorang ulama, maka orang yang berhak berfatwa, memberikan ilmu-ilmu tentang bagaimana hukum-hukum secara agama adalah orang-orang yang kompeten di bidang agama. Tapi sebagian ulama yang lain boleh mengatakan kita juga menyeru kebaikan, mengajak kepada kebaikan, tapi sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Kalau seandainya ilmu kita hanya mampu untuk mengajak kebaikan, jadi kalau di sini hanya ma'ruf adalah sebagian kebaikan yang diperintahkan oleh agama, serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Jadi khair ini secara garis besar, ini terjemahan khair, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Khair itu kalau diterjemahkan kebaikan yang bersifat umum. Kalau orang dikatakan mencuri atau melakukan keburukan, semua orang pasti bersepakat. Ini kebaikan, siapapun ditanya mencuri itu pasti buruk. Nah, ketika kita menyampaikan, mengajak wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, mengajak orang itu menggunakan bahasa yang ketika kita mengajak itu tidak ada perdebatan atau perselisihan. Terkadang kan orang yang ilmunya kurang, kita bukan ulama tapi menjelaskan hal-hal yang furuk, bercabang-cabang, sehingga apa? Umat bisa menjadi salah paham. Tapi dengan kapasitas keilmuan kita mungkin yang belum memadai, paling tidak kita mengajak sesuai dengan pemahaman yang kira-kira orang itu diajak, tidak ada perdebatan timbul. Contohnya mengajak persatuan. Siapapun orang pasti ingin bersatu, tidak ada yang ingin bercerai-berai. Mengajak bagaimana, oh ini hukumnya haram. Semua para ulama sepakat minum khamar haram. Tidak ada yang berselisih yang mengatakan halal. Maka kita boleh mengajak, oh ini haram, tidak boleh. Jadi yang bersifat umum. Kemudian bagaimana cara mengajaknya? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Para ulama mengatakan pengertian ma'ruf ini ada sesuai dengan adat istiadat masyarakat. Kita mengajak orang, contohnya menutup aurat, hukumnya wajib. Tapi jangan paksakan ketika menutup aurat itu mengikut gaya tradisi negara lain. Oh kamu seperti orang Arab bercadar. Tidak. Pakailah ma'ruf. Ma'ruf ini adalah adat istiadat yang sesuai di mana di tempat tersebut. Jadi mengajak kebaikan itu harus tahu dengan kondisinya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun.
Setiap keburukan yang dilarang kalau mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi dalam hal metodologi dalam berdakwah, kata muflihun ini terambil dari kata fallah yang artinya petani. Petani itu kalau mau menanam sesuatu harus lihat dulu kondisinya, harus lihat pupuknya. Oh, sekarang lagi musim panas, cocoknya menanam ini. Oh, sekarang lagi musim hujan, yang cocoknya menanam ini. Kadar pupuknya bagaimana, kadar cuacanya bagaimana. Sehingga apa? Seorang petani itu apa yang ia tanam, pasti dia berharap mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik dari apa yang ia tanam. Begitu juga dalam hal berdakwah. Tahu kondisinya, ngajak teman, tapi jangan sampai mempermalukan dia di depan umum. Ramai-ramai, oh haram, itu salah. Tidak boleh. Harus kita seperti petani. Melihat suasananya, bahasa yang digunakan itu bagus, bahasa yang bagaimana. Inilah yang diajarkan baginda Rasulullah dalam hal berdakwah kepada para sahabat. Jadi ketika mengajak itu tidak ada yang sakit hati. Jadi semuanya merasa terayomi. Kemudian di ayat berikutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Ini seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai kitab Taurat, Zabur sudah jelas. Tapi mereka tidak mengamalkan dan mereka berselisih terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Ini termasuk adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika sudah jelas ayat diturunkan dan sudah jelas disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa mereka harus mengikuti ayat-ayat yang sudah diturunkan, tapi sebaliknya mereka ganti. Dan apa yang terjadi kepada mereka, Allah turunkan azab kepada mereka. Sehingga diumpamakan orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang beriman dalam ayat ini, seperti ayat yang 106. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengartikan bisa dikaitkan dengan keadaan di dunia. Ada juga sebagian mengatakan nanti dikaitkan dengan keadaan di akhirat. Kalau seandainya ayat ini kita kaitkan dengan keadaan di dunia, di sini dikatakan yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Kalau seandainya nanti di akhirat orang yang bercerai-berai, maka Allah akan azab mereka dan mereka akan mendapatkan balasan. Dan ketika sebelum balasan itu, wajah mereka itu kusam, hitam. Tapi sebaliknya orang yang menjaga persatuan ketika di dunia, wajah mereka itu berseri-seri. Kenapa? Kalau seandainya terjadi perperangan, terjadi perpecahan, contoh di negara-negara yang sedang konflik, terkadang kita mau makan saja sudah susah. Mau ibadah juga susah, sikit-sikit ada bom, sehingga terganggu ketika kita ingin melakukan hal-hal kebaikan. Maka itulah perlunya ada persatuan sehingga memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam hal kebaikan. Biasa kalau sudah konflik itu semuanya sulit kita untuk melakukan kebaikan. Itu contoh kalau seandainya nanti berada di akhirat. Orang-orang yang tidak menjaga persatuan nanti di akhirat Allah akan hitamkan wajahnya. Kenapa? Karena mereka menyulitkan bagi orang lain untuk melakukan hal-hal kebaikan. Tapi kalau kita gambarkan dengan kehidupan di dunia, contoh sederhana. Kalau seandainya ada dari satu ibu-ibu atau dengan si ibu A dengan ibu B. Satu A dengan B tidak akur. Sehingga kalau mereka bertemu bagaimana yang wajah mereka tampakkan? Kusam. Meremut wajahnya. Tidak berseri-seri. Maka di sini dikatakan kusam. Di dunia saja orang yang bercerai-berai, orang yang melakukan perpecahan, tidak akur dengan satu dengan lainnya, ketika mereka bertemu saja terkadang wajah mereka itu sudah menampakkan wajah yang tidak baik, kusam. Tapi sebaliknya bagi orang yang melakukan persatuan, orang yang damai, menjaga ukhuwah di antara satu dengan yang lainnya, contoh biasa kalau sudah lama tidak bertemu wajahnya berseri-seri, senyum, gembira, itu di dunia saja sudah ada gambarannya. Apalagi nanti di akhirat. Maka dalam ayat ini, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam.
Adapun orang-orang yang wajahnya hitam kusam karena mereka dikatakan mengapa kamu kafir setelah beriman. Ini kalau kita lihat di ayat-ayat yang dahulu, ada orang-orang yang setelah diberikan kitab, kemudian mereka kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Maka itu Allah berikan azab kepada mereka. Oleh karena itu rasakan azab yang disebabkan kekafiran. Maka di ayat ke-107-nya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang wajah putih berseri karena mereka menjaga persatuan, kemudian mereka beriman, kemudian mereka menjalankan perintah Allah, mereka berada dalam rahmat Allah. Kemudian saya umpamakan dalam ayat ini Allah menggunakan bahasa bukan diberi rahmat. Kalau diberi rahmat mungkin hanya sebagian saja yang diberikan. Tapi Allah menggunakan fafi rahmatillah. Mereka berada di dalam rahmat Allah, yaitu di sini pengertian surga. Kalau kita terjemahkan ketika berada di akhirat. Nah, bagaimana kalau seandainya contoh rahmat ini dikaitkan dengan kebahagiaan di dunia? Contoh sederhananya ada pulpen. Dimasukkan dalam kantong. Pulpen ini di dalam kantong. Berarti semua sisinya masuk di dalam kantong. Baik atas, bawah, tengah maupun samping. Bukan sebagian kalau diberikan. Pulpen ini diberikan. Mungkin bisa berikan hanya tintanya saja. Atau hanya pulpennya saja. Atau hanya tutupnya saja. Tapi kalau di dalam berarti keseluruhan. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya kepada orang. Ketika orang itu menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah, maka apa yang diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika rahmat itu sudah tercurah ke seluruhnya, mungkin Allah akan bahagiakan dia di dunia, suami istri bahagia, anak sehat, harta juga, kesehatan juga, pendidikan juga. Kenapa? Karena seluruh lini kehidupan sudah Allah berikan rahmat kepadanya. Tapi kalau sebagian saja rahmat, bahasanya ini bukan mereka diberikan rahmat. Contoh berarti diberikan rahmat tidak semuanya. Mungkin dari segi materi mereka cukup, tapi badan tidak sehat. Mungkin materi mereka cukup, badan sehat, mungkin anak kurang taat. Itu berarti apa? Rahmatnya hanya sebagian. Tapi kalau sudah Allah berikan di dalam rahmat, semuanya Allah cukupi dalam kehidupan kita. Materi cukup, pendidikan baik, keluarga baik, anak taat. Sehingga apa? Semuanya mereka rasakan kenikmatan. Di dunia sudah ada gambaran surga, maka di akhirat juga mereka akan mendapatkan surga dan mereka kekal di dalamnya. Maka bagaimana? Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, wallahu yuridu zulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami berikan kepadamu dengan benar dan tidaklah Allah berkehendak melakukan kezaliman pada alam semesta. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mendalami, mengamalkan, maka sesungguhnya kita mendekati rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya, akan tetapi hambanya sendiri yang menzaliminya. Maka walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah semua urusan dikembalikan. Ini tadabbur kita yang terakhir sampai ayat 109. Ini pengulangan sedikit saja kesimpulannya. Sekarang kita masuki ayat 110, lanjutan yang dari sebelumnya. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Jadi kuntum ini, umat Islam ini dikatakan umat yang terbaik itu kenapa? Karena diturunkan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Dengan pedoman itu umat itu betul-betul menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan tertata, sehingga mereka dikatakan adalah umat yang terbaik karena hidupnya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satunya dikatakan kenapa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Dan umat terbaik itu selamanya dia dikatakan umat yang terbaik. Selagi apa? Ada syaratnya. Tidak semena-mena dia dikatakan umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Yaitu penyebabnya ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas itu ukhrijat. Kalau itu bahasanya di sini yang dilahirkan. Tapi kalau secara bahasa pengertian ukhrijat itu kharaja. Tadi kita belajar makharijul huruf. Keluar.
ukhrija itu bahasanya secara bahasa keluar. Nah, kalau yang keluar itu berarti apa? Menampakkan, ketika dia keluar sudah menampakkan. Nah, bagaimana dikatakan umat Islam itu menjadi umat yang terbaik, manusia yang terbaik? Ketika di dalam hidupnya selalu menampakkan ketaatan. Ketika di dalam hidupnya dia menampakkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi kalau kita dikatakan umat yang terbaik itu ketika dalam kehidupan kita ini selalu menampakkan kebaikan. Beda dengan orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani. Kenapa mereka dikatakan umat yang tidak baik? Tidak masuk disebutkan umat yang terbaik. Karena dalam kehidupan mereka ketika dahulu tidak ada saling menasehati, tidak ada saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah ayat ke-79. Kenapa orang-orang Yahudi itu mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam prinsip hidup mereka itu tidak ada saling mengingatkan dalam kebaikan. Surah Al-Maidah ayat ke-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surah Al-Maidah ayat ke-79. Al-Maidah ayat ke-79. Tidak sesuai ini ayatnya. Lu'inal ladzina Al-Maidah ayat ke-79. Maaf, 78 bukan 79. 78. Naik satu ayat. Ya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kufur dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah melalui lisan ucapan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Jadi lisan mereka itu jarang sekali mengajak dalam hal kebaikan, saling menasehati, mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena apa omongan yang mereka lakukan itu adalah selalu bertolak belakang dengan kehidupan mereka. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, tabi sama kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah berbuat mungkar yang mereka lakukan. Di ayat 79-nya. Kenapa? Karena tidak mencegah dalam hal kemungkaran. Ada keburukan orang Yahudi itu tidak peka. Terserah kamu, mau buat kehancuran terserah. Sehingga mereka dikatakan adalah bangsa yang paling bobrok, bangsa yang paling buruk. Kenapa? Karena dalam kehidupan mereka itu tidak ada prinsip saling mengingatkan, mencegah dalam kebaikan. Kamu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, tapi sama kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan, dibiarkan saja keburukan. Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Beda dengan orang Islam. Orang Islam itu punya prinsip. Seperti dikatakan tadi dalam surah Ali Imran ayat ke-110. Kenapa dikatakan umat Islam itu adalah umat yang terbaik? Karena dalam prinsipnya umat Islam itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi itu juga tidak cukup. Dikatakan umat Islam itu adalah orang yang terbaik. Harus ada syaratnya lagi kalau kita ingin dikatakan orang yang terbaik. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang terbaik, apalagi syarat berikutnya? Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syaratnya harus beriman. Wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita ibu-ibu ingin jadi umat yang terbaik, saling mengingatkan dalam kebaikan, bukan malah sebaiknya. Kita mencari keburukan orang lain. Ada yang salah dibiarkan. Atau dalam kehidupan kita ini, prinsipnya selalu mencari kesalahan orang lain. Itu bukan umat yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, ketika ada orang yang baik, kita dukung. Ketika ada orang yang salah, kita luruskan dan kita cegah. Ini kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik. Kemudian syarat berikutnya, harus kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada orang juga melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, kemudian mengajak kebaikan, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga tidak dianggap orang yang baik.
Kenapa? Walau amana ahlul kitab bila kana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dan beriman kepada seandainya ahlul kitab beriman, orang ahlul kitab tidak beriman, tentulah dia lebih baik dari mereka, bagi mereka. Di antara mereka ada beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang ahlul kitab itu memang tidak semuanya buruk. Ada juga yang melaksanakan perintah Allah. Nanti kalau kita baca ayat berikutnya. Tapi sedikit sekali bagi mereka yang beriman kepada Allah dan sedikit juga wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan bagi mereka adalah orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara tsumma la yansurun. Mereka tidak akan membahayakan bagi kamu. Jadi kecuali gangguan sekecil saja. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan membahayakan bagi kita kecuali hanya gangguan sedikit saja. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu ibu-ibu ketika dia berperang, mereka kalau kita lawan mereka pasti akan melarikan diri. Ini kalau kita baca bagaimana ayat-ayat tentang orang-orang Yahudi, la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara tsumma la yansurun. Dikatakan ayat yang ke 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali hanya gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya mereka tidak dapat pertolongan. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya dikatakan dalam Al-Quran, mereka itu sekali-kali tidak akan mendatangkan mudarat. Maksudnya apa? Mereka itu hanya sekedar bagaimana membuat keraguan terhadap kita ketika kita beragama. Ketika dahulu mereka menyuruh kita bagaimana kita beriman ketika waktu pagi tapi sorenya kafir. Hanya sekedar tipu daya yang membuat kita ragu dalam hal beragama. Tidak sampai mendatangkan mudarat yang besar kepada kita. Kemudian bagaimana salah satu keburukan dari orang Yahudi dan Nasrani, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kenapa? Mereka tidak pernah berhasil menimbulkan keraguan besar di kalangan kaum muslimin. Kemudian ketika mereka berperang, mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Ini sudah janji Allah bahwa terhadap orang Yahudi dan Nasrani sedikit pun tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau Allah memberikan keselamatan atau diberikan rasa aman kepada orang-orang yang beriman. Maka di ayat yang ke-113 orang-orang Yahudi, ayat-ayat 112-nya, orang-orang Yahudi itu baru bisa aman ketika dia mendapatkan perlindungan tali dari Allah dan memberikan ada keselamatan juga dari manusia, baru mereka merasa aman. Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'lamun. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada. Jadi orang-orang Yahudi itu selalu ditimpakan kehinaan bagi mereka dimanapun mereka berada. Kenapa? Penyebabnya yang pertama karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Jadi dalam kehidupan ini juga ibu-ibu, kalau seandainya dalam kehidupan kita ini ingkar pada ayat-ayat Allah, tidak mau mendalami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka juga Allah akan berikan kehinaan bagi manusia tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Nanti dikatakan di ayat ini, kalau orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, nanti di akhirat tidak akan ada berguna harta dan anak-anak mereka sedikit pun ketika berada di akhirat kelak. Maka duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kehinaan ditimpa kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Jadi tali agama Allah ini kemarin saya maksudnya adalah Al-Quran atau kitab suci. Kecuali mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani berpegang teguh kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Tadi di ayat sebelumnya bahwa apa? Orang Yahudi itu tidak semuanya buruk.
Tapi sebagian orang Yahudi itu ada juga yang beriman. Tapi wa aktsaruhumul, kata Al-Quran, banyak dari mereka yang buruknya dibandingkan yang beriman. Jadi tidak kita generalisasikan, oh semua orang Yahudi itu buruk. Tidak, ada yang beriman juga. Ada yang mereka tetap sujud kepada Allah, tapi tidak banyak. Sama juga kita tidak bisa generalisasikan, orang Islam itu baik semua. Ada juga yang buruknya. Tapi jangan salahkan agamanya. Karena agama Islam, agama pun mengajarkan semua kebaikan. Yang salah itu adalah orangnya. Kalau agama semua mengajarkan kebaikan, agama Islam ajarannya baik. Yang salah itu adalah personalnya. Jadi terkadang ada orang sering menyalahkan agamanya. Oh, itu orang Islam. Islam yang disalahkan. Yang sebenarnya bukan orangnya, bukan agamanya, bukan ajarannya, tapi adalah orangnya yang tidak menjalankan agama secara baik dan benar. Waba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Pasti mereka di sini maskanah. Wa duribat alaihimul maskanah. Maskanah ini di sini terjemahkan adalah ketenangan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bukan ketenangan saja pengertian dari maskanah, tapi juga dikatakan maskanah ini ada sebagian mengartikan kemiskinan atau ketenangan, kesengsaraan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan pengertian maskanah ini adalah percaya diri. Kenapa kalau diterjemahkan maskanah ini diterjemahkan secara bahasa, secara makna kemiskinan? Banyak juga orang Yahudi dan Nasrani kaya raya. Para ulama mengartikan secara bahasa, pengertian dari segi tafsir, waktu ribat alaihimul maskanah ini adalah percaya diri, kurangnya percaya diri orang-orang Yahudi dan Nasrani. Penyebabnya apa kurangnya percaya diri? Karena mereka tidak mengamalkan ayat-ayat Allah, kemudian karena mereka juga banyak membunuh para nabi, sehingga mereka tuh hilangnya percaya diri ketika menjalin kehidupan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, ini penyebabnya. Yang demikian itu karena mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi mereka itu tidak menjalankan, merubah isi Taurat, Zabur, Injil, mereka rubah. Kemudian apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, Taurat dan Injil, mereka ganti, kemudian mereka bunuh juga para nabi-nabi yang hidup bersama mereka. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Maka ibu-ibu, jadi kalau dilihat hubungan manusia itu tidak sebatas hubungan antara Allah dengan manusia saja. Paling tidak dikatakan para ulama, manusia itu harus menjaga 4 hubungan. Pertama, hubungan dengan Allah. Hubungan antara sesama manusia. Hubungan antara lingkungan. Hubungan dengan diri sendiri. Ini baru bisa dikatakan manusia itu sempurna. Tapi paling tidak orang Yahudi dan Nasrani, ketika dia bisa menjaga hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, maka mereka sudah terselamatkan, terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditanya, kalau kita ingin mendapatkan hubungan yang sempurna, itu paling tidak menjaga 4 hubungan. Hubungan dengan Allah, menjalankan perintahnya. Hubungan sesama manusia, menjaga hubungan baik. Kemudian yang ketiga, hubungan sesama lingkungan. Kita juga tidak boleh, contohnya merusak tanaman, membunuh hewan, atau menyiksa hewan seenak mungkin. Itu juga hubungan sesama lingkungan. Atau menjaga hubungan terhadap diri sendiri. Ibadah iya. Kemudian menjaga hubungan sesama manusia baik. Tapi bagaimana? Contoh menyakiti diri sendiri. Dengan merokok, menyiksa diri sendiri, atau kurang istirahat, atau meminum khamar atau yang lainnya. Itu juga tidak menjaga diri sendiri. Maka kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, paling tidak menjaga 4 unsur. Yang pertama, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan diri sendiri. Maka di dalam ayat lain juga Allah berfirman, bagaimana secara garis besar, kalau ini hanya 2 hubungan. Kalau ingin lebih sempurna lagi, kita bisa buka dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Dalam ayat ini juga Allah menggambarkan bagaimana manusia ingin menjalani kehidupan di dunia, harus juga menjaga beberapa hubungan dengan Allah, dengan manusia.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Ini hubungan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya. Apapun yang diperintahkan Allah secara garis luas, wa'budullah, sembahlah Allah, jalankan perintahnya. Wa la tusyriku bihi, jangan kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hablum minallah. Nah, bagaimana hablum minan nasnya? Jadi kan hablum minallah wa hablum minan nas, ayat yang kita baca tadi. Hablum minan nasnya bagaimana? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ingin hablum minan nasnya, yang pertama sekali harus kita jaga adalah bagaimana hubungan baik kita kepada kedua orang tua. Ada terkadang orang baik dengan orang lain, tapi dengan orang tuanya tidak baik. Maka dia juga tidak dikatakan orang yang khairul ummah, manusia yang terbaik. Kuntum khairul ummah, bukan manusia yang terbaik. Kalau kita ingin dikatakan manusia terbaik, menjaga hubungan dengan Allah, seluruh perintahnya kita jalankan, nah hablum minan nas bagaimana? Yang terutama kita jaga hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita. Maka bersyukur ibu-ibu semuanya kalau seandainya kita masih memiliki kedua orang tua, manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena nanti kalau seandainya sudah tiada, hanya bisa membayangkan wajahnya saja, tidak bisa melihat langsung. Ya. Hanya bisa, waduh, kangen dengan orang tua. Tapi selagi masih ada, jarang dijenguk, jarang dilihat. Maka selagi ada, berbaktilah selagi kita masih memiliki orang tua. Karena nanti kalau biasa sudah tiada, kita mengunjungi, waduh, paman saya mirip dengan orang tua saya. Oh, bude saya mirip dengan orang tua saya. Oh, tante saya mirip dengan orang tua saya. Hanya bisa membayangkan kemiripan wajah orang tua. Tapi selagi hidup, jarang kita perhatikan. Jarang kita melihat wajahnya. Maka inilah salah satu hablum minan nas. Yang pertama adalah dianjurkan bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dalam Al-Quran, Allah selalu dekatkan kata-kata Allah itu dengan kata orang tua. Sering saya katakan. Biasanya wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Bertaat kepada Allah dan Rasul. Nah kalau seandainya kata kalimat Allah itu tidak didekat dengan Rasul, maka biasanya juga di Quran Allah dekatkan kalimat orang tua itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi. Nah kemudian dengan siapa lagi kita menjaga hablum minan nas? Wabil qurba, karib kerabat, sholat jalan, ibadah melaksanakan perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua, tapi sesama tetangga tidak akur. Ini juga tidak dikatakan khairul ummah. Karib kerabat itu harus dijaga, jangan musuhan sesama tetangga. Karena kalau kita sudah bercerai-berai dengan tetangga, juga kita tadi katakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, yang sebelumnya kita bahas tadi, ketemu tuh wajah tuh jadi kusam. Sehingga nanti orang yang memutus silaturahmi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah tidak suka kepada orang yang memutus kepada silaturahmi. Warga tetangga sudah terjaga, bagaimana lagi? Wal yatama, perhatikan anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wadil qurba, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, perhatikan. Wasahibi bil jambi wa banis sabil, teman sejawat. Ibnu Sabil ini banyak maknanya dulu saya sampaikan. Bisa dikatakan Ibnu Sabil, orang yang bermusafir, melakukan perjalanan. Ibnu Sabil, berjuang untuk agama Allah. Atau Ibnu, bisa diterjemahkan anak, Sabil, di jalan. Bisa juga harus kita perhatikan orang-orang gelandangan, anak-anak jalanan. Karena mereka kurang kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Nah bagi kita yang mampu juga harus memperhatikan mereka. Juga bisa dikatakan Ibnu Sabil, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu orang-orang yang menuntut, memperjuangkan agama, orang yang belajar, orang yang memperjuangkan pengajar untuk agama Allah. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Mungkin hamba sahaya, nah ini zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Budak-budak. Bisa juga diartikan hamba saya mungkin pembantu, orang yang kerja dengan kita. Pembantu yang berada di rumah kita. Jangan dengan tetangga, dengan yang lainnya kita perhatikan, tapi dengan pembantu kasar. Itu juga bukan dikatakan khairul ummah. Ada orang majikan kaya raya, tapi dengan pembantunya kasar sekali. Pembantunya itu betul-betul seperti budak. Berbuat seenaknya, mulutnya kasar, majikannya. Itu juga bukan dikatakan khairul ummah. Kita belajar seperti baginda Rasulullah. Pembantunya itu dianggap
seperti saudara saya sendiri, seperti keluarganya sendiri, tidak pernah kata kasar kepada pembantunya. Jadi kalau kita dikatakan menjaga hubungan antara Allah dengan manusia, hablum minallah, hablum minas, inilah salah satu contoh ayatnya. Ini dengan hamba saya kan tidak ada orang-orang yang dimerdekakan. Paling tidak ada yang bekerja dengan kita. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Wama malakat aimanukum, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sombong, lagi suka membanggakan diri. Ini juga kita tidak boleh sombong dan membanggakan diri. Sombong, saya ini orang paling kaya, saya ini juga membanggakan diri, wah saya ini punya ini. Tidak. Jadi Allah tidak suka kepada orang seperti itu. Itulah bagaimana juga kita lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani menyombongkan diri. Dengan sombongnya apa? Tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang diberikan kepada mereka? Azab dari Allah. Dan orang itu suka membanggakan diri. Kekayaan, ini saya orang kaya. Kenapa? Karena mereka terlalu cinta terhadap dunia. Ini salah satu keburukan dari orang-orang Yahudi. Kita masuk ke ayat berikutnya, Ali Imran. Ini kalau kita lihat kepada hablum minallah, hablum minan nas, itu bisa diterjemahkan di dalam surah An-Nisa tadi. Ayat ke-113-nya. Jadi salah satu kenapa orang-orang Yahudi itu tidak percaya diri, tidak mendapatkan ketenangan, karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, kemudian mereka membunuh para nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu mereka durhaka dan melampaui batas. Ayat ke-113 laisu sawa'a. Mereka itu tidak sama. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu tidak semuanya buruk. Ada juga mereka yang taat. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka tidak sama. Di antara ahlul kitab ada golongan yang lurus. Ada golongan, maksudnya ahlul kitab, orang-orang yang dahulu itu memeluk agama Islam. Jadi ketika sudah hidup pada zaman Nabi Muhammad, mereka itu mendengar nasihat dari Nabi Muhammad, kemudian mereka memeluk Islam. Tidak semuanya membangkang. Jadi tidak semuanya orang Yahudi itu hatinya keras. Kemudian dari mereka orang-orang ahlul kitab yang dahulu mereka ahlul kitab, ada yang masuk kepada agama Islam. Min alil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah, yaitu mendalami Al-Quran, dan pada malam harinya dalam keadaan bersujud atau tetap mereka juga melaksanakan perintah sholat. Jadi ada orang Yahudi itu bukan semuanya menentang agama Allah, menentang ajakan baginda Rasulullah, tapi sebagian dari mereka ada yang memeluk Islam. Tapi kebanyakan dari mereka, jadi dikatakan di ayat yang ke-110, waqsaruhumul fasikun. Daripada yang beriman lebih banyak yang fasiknya. Itu orang Yahudi. Kemudian bukan sekedar orang Yahudi yang sudah memeluk Islam itu membaca ayat Allah, bukan sekedar sholat saja. Tapi apa setelah mereka beriman? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka juga ingin jadi umat yang terbaik seperti syarat yang di atas. Kuntum khairu ummah tadi katakan. Karena itu umat yang terbaik, syaratnya apa? Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, kemudian beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Ini orang Yahudi dan Nasrani yang sudah menerima ajakan dari baginda Rasulullah. Mama yafalu min khairin fala yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Kebaikan apapun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari pahalanya. Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi apapun yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka sudah beriman, maka semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila mereka tidak beriman kepada Allah, apapun yang mereka lakukan sedikit pun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke 115 ya. Nah, 116-nya innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur apa? Kepada ayat-ayat Allah.
orang-orang yang tidak mau mendalami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, maka di akhirat kelak apa? Lan tughniya anhum amwaluhum. Sedikit pun harta dan anak-anak mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah, dan mereka akan mendapatkan azab bagi Allah, dan mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tapi seandainya mereka beriman kepada Al-Quran dan menjalankan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mereka juga akan mendapatkan surga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gambaran bagian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada sebagian mereka yang beriman, ada sebagian mereka yang tidak beriman. Tapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Kemudian apa yang harus kita jaga dalam kehidupan ini? Paling tidak ada 4. Menjaga hubungan baik kepada Allah, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, menjaga hubungan baik kepada lingkungan, jangan merusak sungai-sungai, buang sampah sembarangan, sehingga apa yang terjadi? Kebanjiran. Jadi harus menjaga hubungan lingkungan juga. Menjaga hubungan baik terhadap diri sendiri. Ini yang harus kita jaga. Kalau yang 4 ini bisa kita jaga, maka kita termasuk kuntum khayra ummah. Mudah-mudahan kesimpulan 4 ini bisa kita jaga. Tadi penjabarannya adalah dalam surah An-Nisa. Jadi penjabarannya itu bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minan nas. Kita bisa buka dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Yang pertama, kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menjaga hubungan manusia, yang itu berlaku baik kepada kedua orang tua, berlaku baik kepada kerabat, berlaku baik kepada anak yatim, berlaku baik kepada orang miskin, berlaku baik kepada tetangga, baik yang jauh maupun yang dekat, yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Jangan yang dia ini suka minta tolong, saya nggak mau lagi jaga hubungan. Jadi yang membutuhkan dan tidak membutuhkan kita harus menjaga hubungan baik. Berlaku baik kepada teman sejawat, berlaku baik kepada musafir, ibnu sabil, baik orang yang kehabisan bekal, atau seorang yang gelandangan, atau orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang-orang seorang penuntut ilmu, harus kita menjaga hubungan baik kepada mereka. Kemudian berlaku baik kepada hamba sahaya. Karena sekarang hamba sahaya tidak ada lagi, mungkin bisa dikaitkan dengan pembantu rumah tangga. Jangan kasar dengan anggota yang kerja dengan kita, karyawan kita. Jangan kasar, terkadang kan, Pak ini kita bos, nampakkan kesombongan. Jangan sombong, jangan nampak bos. Karena sebenarnya di sisi Allah manusia itu sama saja. Hanya yang membedakan ketakwaan kita. Hanya Allah angkat derajat kita saja sedikit lebih dibandingkan dia. Jadi jangan tanamkan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin kafur. Allah nggak suka dengan orang yang suka membanggakan diri dengan orang yang sombong. Ini saja mungkin tadabbur kita itu sampai ayat ke 116. Silakan Ibu ada yang mau tanya dari tadabbur kita. Bisa dipahami dulu penjelasan saya? Bisa Pak Ustadz. Insya Allah bisa Pak Ustadz. Ya, kesimpulan kita intinya kenapa orang Yahudi itu diazab, kemudian Allah murka kepada mereka karena mereka tuh tidak peduli kepada amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surah Al-Maidah kita lihat mereka nggak peduli ada kerusakan. Maka tadi saya katakan kita yang harus kita jaga jadi umat terbaik, jaga hubungan dengan Allah. Semua perintahnya kita jaga. Tapi nggak cukup. Wah, dia pernah ini sholat rajin, tapi sesama tetangga dia musuhan. Salah juga. Jaga hubungan kepada sama manusia. Sudah baik sesama lingkungan, sama manusia, tapi sama dengan lingkungan nggak baik. Suka buang sampah sembarangan, atau membuat keonaran, membuat kerusakan pada lingkungan. Ini juga salah. Yang keempat, jaga diri kita. Jangan sampai sakiti juga diri kita. Insya Allah kita jadi umat yang terbaik. Ini saja mungkin tadabbur kesimpulan dari kita, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca, agar kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ukuran yang di sisi Allah sudah baik, di sisi manusia juga baik. Tapi kalau kita menilainya di hadapan manusia ingin menjadi orang yang terbaik di sisi manusia, di mata Allah belum tentu kita baik. Jadi tolak ukurnya bagaimana kita baik di hadapan Allah, maka otomatis kita akan baik di hadapan manusia. Tapi kalau kita hanya meminta penilaian baik di mata manusia, belum tentu kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Oke, ini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan tadabbur kita sampai ayat ke 116. Pak Ustadz, assalamualaikum. Ya. Saya mau nanya, kalau misalnya hubungan Allah akan memaafkan untuk urusan manusia dengan manusia, kan Allah baru memaafkan kalau manusianya sudah memaafkan. Seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana kalau misalnya manusia itu bersalah kepada seseorang, tapi seseorangnya itu tidak ikhlas memaafkan, itu hukumnya bagaimana, dan hukumnya untuk orang yang minta maaf itu apa sudah selesai apa belum? Itu aja Ustadz. Yang pertama, ayat tentang memaafkan balasannya luar biasa. Itu sering juga kita tadabbur, kita lihat ayat tentang memaafkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai ayat yang ke-136. Pertama ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan ganjaran surga yang surganya itu seluas langit dan bumi. Syaratnya itu bagaimana? Yang pertama, orang yang bersegera menuju ampunan Allah. Apa itu maksudnya? Tidak menunda-nunda dalam hal kebaikan. Bersegera, ada ketaatan dia bersegera. Dan ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika ada seruan ketaatan, kebaikan dia tidak menunda-nunda. Ada peluang untuk kebaikan, dia tidak menunda-nunda. Kemudian bagaimana kita mendapatkan surga seluas langit dan bumi? Ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Yang orang yang bisa seperti ini akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaan, orang-orang yang mengendalikan kemurkaan, wal kazimina al-ghaidha, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini. Nah bagaimana wal 'afin? Ada minal aidin wal faizin. Jadi bahasanya afa ini artinya menghapus. Afina artinya menghapus. Yang namanya menghapus itu sudah tidak ada bekasnya. Nah, tingkatan memaafkan itu ada beberapa tingkatan. Yang namanya menghapus itu harus bersih. Ada orang ketika disakiti, dia pengen balasnya lebih. Dipukul mungkin 50% kekuatan pukulan. Wah, saya akan balas jadi 70 lebih kuat dari pukulan dia. Itu tidak memaafkan. Tingkatan yang kedua berarti itu lebih kasar. Tingkatan yang kedua, wah dia mukul saya 50 kekuatannya. Saya harus balas 50 juga kekuatannya. Paling tidak sebanding. Sakitnya sama. Itu juga tidak memaafkan. Atau katanya juga seperti ini. Nggak apa-apa lah. Saya nggak bisa balas sekarang. Nanti lain waktu akan saya cari waktu untuk membalasnya. Itu juga tidak dikatakan. Atau juga kategori bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau seandainya saya tidak bisa balas di dunia ini, nanti di akhirat kan ada balasan. Itu juga nggak memaafkan. Yang namanya memaafkan itu wal-afin, menghapus. Dan menghapus itu tidak ada nodanya sedikit pun lagi. Jadi kalau seandainya kita sudah ikhlas, minta maaf kita salah, tapi orang itu tidak memaafkan, maka kita sudah keluar, lepas dari beban. Nah kembali tinggal orang tersebut. Intinya kita sudah sukarela melepaskan semua kesalahan kita, sudah jujur saya salah, dan sampai betul-betul bersih seperti tadi, menghapus semua kesalahan kita sampaikan dan kita sudah rela, ridha meminta maafnya. Tinggal kepada orang tuh. Tugas kita sudah keluar itu. Kemudian bukan itu saja, yang namanya memaafkan tidak cukup. Saya kan dia nggak apa-apa lah, terserah dia mau maafkan atau tidak. Yang penting saya sudah minta maaf. Nggak cukup seperti itu kata Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi jalin kebaikan dengannya. Nah, jadi kalau kata Bu An, jadi bagaimana? Saya kan sudah minta maaf, tapi orang itu nggak mau memaafkan. Terserah dia lah lagi. Kita sudah acuh saja, tidak peduli kepada. Ini kebanyakan seperti itu. Nggak peduli lagi. Salah kata Quran. Tetap jalin hubungan baik dengan dia. Bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Ini caranya kalau kita ingin mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Jadi jawabannya itu tinggal kembali kepada dia, yang jelasnya kita sudah minta maaf. Tapi kalau seandainya itu dia menjauh, kita terus berusaha untuk mendekat,
dan menjalin hubungan baik dengan dia. Seperti itu caranya. Oh ya, kasih banyak Pak Ustadz. Dan dalam ayat berikutnya, ulaika jazaohum maghfiratu, ayat 136-nya, Allah akan memberikan ampunan dan memberikan surga dan mereka kekal di dalam. Ini jadi kalau seandainya kita salah, saya salah dengan Bu Eli atau saya salah dengan Bu Luis, kemudian saya minta maaf. Ketika saya sudah maaf, tiba-tiba masih gondok lagi di hati, masih kesal di pikiran-pikiran yang lama, saya itu namanya belum maaf. Harus bersih. Kemudian bagaimana caranya jaga hubungan baik kita? Selalu ada niat untuk baik, kasih hadiah atau terus jalin silaturahmi. Itu caranya. Loh nggak apa-apa lah, saya sudah maafkan, tapi saya udah nggak mau lagi dekat dengan dia. Nanti takut kembali lagi masalahnya, itu salah. Itu namanya masih belum kategori memaafkan. Itu anjuran dari Quran. Jadi memang memaafkan itu berat. Bukan sekedar maaf, tapi bagaimana menjalin hubungan yang selama ini sudah rusak, diperbaiki lagi dengan silaturahmi. Seperti itu. Yang lagi pertanyaan Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Bu Harmini, saya Okey, saya nak tanya, macam tadi yang Ibu tadi bertanya itu, yelah maksudnya dia tu ada buat salah dengan orang lah kan. Okey. Lepas tu kita sebagai pelaku tu kita dah minta maaf, terpulang kepada orang yang kita maaf tu lah untuk maafkan. Tapi macam dia ada macam ni Ustaz. Macam ada satu kes ni cakap dia ada buat perniagaan lah. Jadi adik-beradik ni macam masuk melabur dengan dia lah kan. Lepas tu ketahuan yang adik tu sebenarnya menipu. Tak ada perniagaan tu pun tak wujud. Jadi dia dah macam kalau orang Malaysia cakap sonlap lah, macam tipu lah duit tu, melibatkan jumlah yang sangat besar. Lepas tu yang si abang ni dia macam dia tak boleh nak memaafkan si adik ni sebab dia kata jumlah yang dia kena tipu tu melibatkan ratusan ribu macam tu. Jadi si ibu ni dia selalu macam mendesak lah si abang ni untuk maafkan si adik. Sampaikan ibu tu dia bagi tahu dekat anak dia yang abang ni, dia cakap kalau tak maafkan nanti abang tu akan masuk neraka Ustaz. Adakah benar dakwaan ibu tu Ustaz? Ya. Jadi sama contohnya saya ambil uang Bu Heni. Berarti kan saya salah mencuri uang Bu Heni. Kemudian saya tersadar, saya khilaf. Akhirnya Bu Heni marah sama saya. Ini Zulfirman yang ngambil uang saya, nggak bisa memaafkan. Akhirnya saya sadar, saya minta maaf. Yang namanya memaafkan itu illal ladzina tabu wa aslahu. Nah, jadi bahasanya kata Quran yang namanya tobat, kan kalau kita maaf itu bertobat. Dulu kita sudah bahas juga illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, yang namanya bertobat itu illal ladzina tabu, kita lihat ayatnya. Wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Ini ketiga itu kita sudah tadabbur juga. Ayat Ali Imran 89. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa innallaha illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat 89. Tadi kan bagaimana kalau seandainya nggak dimaafkan, berarti kan masuk neraka. Kita membawa kesalahan kita sampai akhirat kelak. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu memperbaiki dirinya. Ini ada iktikad untuk memperbaiki tidak? Caranya bagaimana perbaiki? Ada hak, saya minta maaf. Saya ambil uangnya Bu Heni banyak. Contoh 100.000 ringgit. Saya nggak bisa, Bu Heni nggak semenjak itu saja. Oh Bu Heni saya minta maaf, saya sudah melarikan uang Bu Heni 100.000 ringgit. Nggak bisa seperti itu saja. Yang namanya memaafkan, saya harus mengembalikan haknya Bu Heni. Karena itu memang haknya.
Kemudian setelah itu baru saya minta maaf. Bu Heni, terserah Bu Heni mau memaafkan atau tidak. Kalau seandainya Bu Heni juga tidak memaafkan, itu terpulang kepada Bu Heni. Tapi haknya Bu Heni sudah saya pulangkan. Karena haknya Bu ini kalau saya pakai itu menjadi uang yang haram. Karena bukan hak saya yang saya rampas. Jadi kalau tadi permasalahan seperti Bu Harmoni, sudah maafkan saja. Itu kan adik kamu sendiri. Tetap hak adik itu harus kita pulangkan. Baru kita memaafkan. Perkara dia mungkin sudah kesal karena kelakuan kita yang buruk, nah itu kita terserah kepada dia lagi. Tapi caranya tadi ketika kita sudah bertobat, tersadar, oh ini saya pakai uang, saya ambil uang orang, saya bertobat, saya pulangkan. Tapi tidak cukup seperti wa aslahu, harus kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri, jangan sampai terulang lagi. Contoh lagi seperti orang yang berbuat maksiat. Ada orang mungkin ketika dahulu menjadi fashion baju yang membuka aurat. Artis, fashion baju membuka aurat. Kemudian dia bertobat, hijrah. Bagaimana caranya? Agar tobatnya Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosanya dihapuskan ketika dulu dia mengumbar kemaksiatan dengan pakaian yang seksi. Nah, ketika dia bertobat, bagaimana cara menutupnya? Dia harus juga bersemangat. Seperti dia dahulu bersemangat menyampaikan keburukan. Nah, ketika dia melaksanakan kebaikan, dia harus bersemangat juga menampilkan inilah pakaian syar'i. Bukan berarti tobat itu udahlah, saya sudah bertobat nggak melakukan lagi. Harus ada pergerakan aktif untuk menutupi kesalahan kita. Maka tadi wa aslahu innallaha yuhibbul muslimin. Ketika kita minta salah, sudah bertobat, meminta maaf, harus ada itikat menjalin hubungan baik. Ada aktif, bukan kita berarti pasif diam saja. Jadi kasus seperti Bu Harmoni tadi, maafkan saja, itu kan adik kamu sendiri. Tetap haknya harus dipulangkan, baru kita maafkan. Itu kewajiban kita. Kenapa? Karena kita mengambil hak orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti kita mengambil bukan hak kita, dan itu menjadi tanggung jawab di akhirat kelak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa? Kita mengambil hak orang lain, barang haram yang seharusnya bukan milik kita. Seperti itu, Ibu. Maafkan, memaafkan, tapi hak itu ada hak orang lain yang kita ambil. Iyalah, saya faham. Tapi cuma kadang-kadang kita melihat dia yang buat salah, tapi dia macam tak sepatutnya kita dah buat salah. Kalau betul-betul kita taubat, maksudnya kita harus memperbaikilah, tak ulang. Maksudnya kata-kata minta maaf tu sepatutnya ikhlas lah kan. Tapi kita nampak dia masih macam tu lah, Ustaz. Ya berarti itu belum kategori tobat tuh. Kan kalau tobat itu wa aslahu, harus memperbaiki diri. Berarti orangnya belum maaf tulus, belum bertobat dari apa yang kesalahan lakukan. Kategori tobat itu harus memperbaiki. Oke, terima kasih Ustaz. Enggak lagi Bu? Nah, tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di hari Isnin. Mudah-mudahan hikmah dari ayat yang kita baca ini bisa kita terapkan. Semuanya kita pasti ingin jadi manusia yang terbaik di hadapan Allah. Maka 4 yang harus kita jaga: laksanakan seluruh perintah Allah, jangan sakiti manusia. Kalau kita mungkin bersalah dengan Allah, tidak menjalankan sholat, kita masih bisa meneteskan air mata bertobat. Tapi kalau menjaga hubungan kesalahan kita dengan manusia, harus betul-betul orang itu mengikhlaskan, karena ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian jaga hubungan dengan lingkungan kita, jangan rusak yang ada di lingkungan kita. Jaga juga diri kita. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah tapi diri kita juga tidak sehat, makanan-makanan yang tidak sehat menyakiti diri sendiri juga tidak maksimal. Kita menjadi hamba yang terbaik di muka bumi. Mudah-mudahan yang keempat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.